Halo, gua Kepo Gaming. Oke, jadi kali ini gue bakal update berita tentang League of Legends Wild Rift. Berita pertama adalah tentang Alpha Test update. Riot Games memberitahukan kalau tujuan dari Alpha Test adalah untuk mengumpulkan data dan mendapatkan feedback dari grup kecil di beberapa region sebelum memasuki grup yang lebih besar di seluruh dunia. Riot Games berpikir mendapatkan feedback dari pemain itu penting. Dan akhir minggu, Riot Games melihat banyak pemain yang menemukan cara untuk memasuki Alpha Test tanpa diundang dengan menginstal Wild Rift ke smartphone mereka melalui aplikasi pihak ketiga. Ya maksudnya kayak APK dan menggunakan VPN gitulah. Padahal kan yang diundang hanya pemain Brazil dan Filipina saja. Riot Games mengatakan, terus terang server kami belum cukup siap untuk mengatasi begitu banyak player saat ini. Kita tidak bisa menampung begitu banyak pemain baru yang berakibat server menjadi tidak stabil. Karena itu, Riot Games akan menonaktifkan semua akun yang tidak mendapatkan akses langsung lewat undangan Google Play Store. Riot Games juga menjelaskan hal ini tidak akan mempengaruhi tes kalian di masa depan. Oke, jadi dengan ini jelas ya. Sebelumnya kan ada rumor kalau katanya masuk alpha test itu device dan akun bakal di-ban selamanya. Sampai Riot Games dibilang developer baperan. Riot Games sudah memberikan informasi kalau akun dengan jalur ilegal itu hanya dinonaktifkan saat alpha test ini saja. Berarti sampai tanggal 26 Juni nanti ya sekitar 20 hari lah perkiraan kalau dimulai dari tanggal 6 Juni. Selain itu jika kena ban maka tidak akan mempengaruhi alpha test atau beta test di masa depan. Jadi kalian tetap bisa ikut. Nah, nonaktifnya itu hanya saat alpha test ini saja. Seperti gue bilang di video sebelumnya, alasan Riot Games melakukan ini adalah karena menginginkan kestabilan server. Saat ini servernya masih belum siap dan masih belum sanggup menampung begitu banyak pemain. Ibaratnya itu dalam satu pesawat banyak penumpang gelap dan itu bikin pesawat jadi oleng. Karena itu Riot Games mengeluarkan penumpang gelap tersebut supaya pesawat bisa terbang dengan semestinya. Karena itu untuk mempermudah pekerjaan Riot Games dalam mengetes gamenya, saran gue kalian jangan mempersulitnya dengan menjadi penumpang gelap yang bikin server menjadi berat dan tidak stabil. Berita kedua adalah mengenai kehadiran fitur tap control seperti Vainglory dalam game League of Legends Wild Rift. Tap control ini digunakan dalam beberapa game MOBA mobile, ya salah satunya adalah Vainglory, kemudian Heroes of Order and Chaos juga. Namun Vainglory akhirnya mengalah dan memunculkan fitur analog dalam gamenya. Fitur tap ini bisa dibilang kalah pamor dengan analog dalam game MOBA mobile. Salah satu pemain Vainglory bertanya kepada lead designer Wild Rift yaitu Brian Finney, apakah Riot Games akan menghadirkan fitur tap control dalam game Wild Rift? Dan Brian menjawab dirinya belum mempertimbangkan untuk menghadirkan fitur itu. Karena dengan menghadirkan fitur tap, maka dirinya harus merombak ulang kembali fitur analog. Dan saat ini dirinya sedang fokus dalam perbaikan bugs. Namun di masa depan mungkin Brian akan mempertimbangkan hadirnya fitur tap ini jika komunitas League of Legends banyak yang menginginkannya. Nah, jadi fitur tap ini bisa saja hadir kalau kalian pada ngasih masukan ke Riot Games dan meminta menghadirkan fitur ini. Pertanyaan gue adalah, apakah kalian menginginkan fitur tap seperti Vainglory hadir dalam game Wild Rift? Salah satu sisi negatif kehadiran tap control menurut gue adalah akan adanya ketidakseimbangan gameplay. Dan perbedaan kontrol antara MOBA analog dan MOBA tap akan membuat permainan satu sama lain menjadi tidak sama. Bagusnya sih memang satu kontrol saja biar semua pemain dalam keadaan yang seimbang. Sisi positifnya ada dua kontrol itu adalah pemain memiliki pilihan untuk pengalaman bermain yang berbeda. Selain itu tap control akan lebih mendekati versi PC-nya karena mirip-mirip pengendaliannya dengan menggunakan mouse. Jika ada fitur ini gue yakin bakalan banyak yang memainkan League of Legends Wild Rift menggunakan emulator di PC. Mendapatkan tampilan Wild Rift di monitor yang lebih besar tentu merupakan kenikmatan tersendiri. Sama seperti Vainglory dulu saat belum muncul versi PC-nya, Vainglory dapat dimainkan menggunakan Samsung DeX. Jadi serasa seperti main di PC. Oke, mungkin segitu dulu dari gua berita tentang League of Legends Wild Rift. Comment, like, share, dan subscribe channel gua Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao!